kita akan membicarakan mengenai pengaruh utamaan gender di dalam kemitraan konservasi. Mari kita bedah dulu prinsip dasar dari inklusi sosial dan kesetaraan gender. Dua hal. Pertama, semua dianggap sama dan semua dianggap berbeda. Semua dianggap sama bisa menjadi salah kalau kita tidak melihat bahwa individu itu memiliki identitas dan latar belakang yang berbeda yang bisa mempengaruhi perilaku dan kebutuhannya. Misalnya pertemuan dibuat malam hari dengan anggapan semua bisa hadir. Ini menjadi salah karena akan ada kelompok-kelompok yang tidak bisa hadir di dalam pertemuan tersebut. Nah, semua dianggap berbeda juga bisa menjadi salah karena kita menganggap semua individu berbeda dan kemudian kita melakukan pembedaan, tapi berdasarkan karakter-karakter yang bukan esensial. Misalnya status sosialnya, warna kulitnya, agama, dan sebagainya. Jadi pembedaan berdasarkan kebutuhan adalah inklusif, sebaliknya pembedaan bukan berdasarkan kebutuhan adalah diskriminatif. Diskriminasi atau sebaliknya inklusi sosial bisa terkait berbagai hal, misalnya kelas sosial, agama, suku, disabilitas, atau gender. Apa sih gender itu? Gender sendiri adalah sebuah konstruksi sosial yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan konsepsi peran atau norma tertentu yang seringkali merugikan salah satu pihak. Tidak harus perempuan, bisa jadi laki-laki yang dirugikan. Nah, di sini kita mengenal apa yang disebut stereotip gender atau pelabelan yang dilekatkan kepada perempuan atau kepada laki-laki atas dasar konstruksi sosial, bukan atas dasar kebutuhannya. Misalnya, perempuan cocoknya cuma untuk pekerjaan administrasi aja, atau laki-laki tuh nggak cocok deh untuk mengasuh anak. Ini adalah pelabelan sosial yang sebetulnya merugikan pihak-pihak yang terkait. Kesetaraan gender sendiri karenanya adalah sebuah pendekatan yang mendorong kita agar menghindari bias-bias diskriminasi gender tersebut dan sebaliknya melihat bahwa baik perempuan ataupun laki-laki ataupun kelompok marginal lainnya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak asasi mereka dan mendapatkan manfaat yang penuh atau berkontribusi penuh ke dalam pembangunan. Nah, sekarang mari kita mendiskusikan bagaimana kesetaraan gender ini di dalam program konservasi, kemitraan konservasi. Perempuan dilibatkan dalam kemitraan konservasi baik sebagai pelaku utama pengambil keputusan maupun sebagai penerima manfaat. Indonesia sendiri sudah memiliki banyak sekali peraturan untuk memastikan keterlibatan aktif perempuan di dalam pembangunan maupun di dalam konservasi lingkungan. Terkait konservasi hutan, mengapa sih perempuan itu perlu dilibatkan? Ini karena perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda terhadap hutan, akses masuk ke dalam hutan yang berbeda, bahkan cara berbeda di dalam memanfaatkan hutan. Peran spesifik ini membuat mereka punya cara tersendiri dalam mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan juga cara mereka berkontribusi menjaga hutan. Untuk menemukanali isu gender dalam kemitraan konservasi, karena perlu dilihat setiap tahap di dalam kemitraan konservasi, mengidentifikasi isu gender yang ada, dan kemudian merancang solusi yang tepat. Merancang solusi ini bukan hanya berujung peningkatan partisipasi perempuan, tapi peningkatan partisipasi yang aktif dan bermakna yang berujung pada kontrol dan manfaat atas sumber daya. Berikut adalah beberapa contohnya. Contoh pertama, dalam tahap persiapan kemitraan konservasi, dilakukan asesmen untuk mengenali kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat sebagai pengguna sumber daya hutan. Nah, di sini seringkali yang diidentifikasi dominan adalah pekerjaan petani laki-laki, sehingga petani perempuan misalnya tidak tertangkap di dalam asesmen semacam ini, dan selanjutnya ke depan suara dan kebutuhan mereka terabaikan di dalam proses ini. Nah, bagaimana nih cara mengatasinya? Pertama, harus dipastikan panduan asesmen itu didesain untuk bisa menangkap seluruh kelompok-kelompok pengguna hutan, termasuk kelompok-kelompok yang biasa terabaikan. Misalnya dengan memakai apa yang kita sebut data terpilah, yaitu data yang selalu memilah dan memberi catatan jenis kelaminnya.
Misalnya, berapa banyak sih petani laki-laki, apa saja mata pencarian mereka, berapa banyak petani perempuan, apa saja mata pencarian mereka, dan seterusnya. Data terpilah seperti ini memastikan kita bisa menangkap seluruh gambaran dan juga membandingkan berbagai kelompok. Contoh kedua, dilakukan serangkaian pertemuan untuk menemukan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Seringkali yang dianggap perwakilan petani adalah kepala rumah tangga saja, dan itu biasanya laki-laki. Ini menyebabkan suara istri atau suara perwakilan pengajian seringkali menjadi tidak terdengar, bahkan hilang di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Apalagi misalnya pertemuannya diadakan malam hari. Ini membuat mereka tidak bisa hadir karena kendala jarak, kendala waktu, atau kendala budaya. Contoh berikut, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Memastikan bahwa pertemuan-pertemuan dengan masyarakat itu didesain dengan sensitif gender dan sensitif inklusif sosial. Misalnya tempat yang baik di mana, waktu yang baik di mana, bagaimana cara penyampaian undangan supaya bisa menjangkau keseluruhan masyarakat, siapa tokoh informal yang sebaiknya menyampaikan undangan, dan sebagainya. Contoh menarik misalnya kami temukan di Taman Nasional Meru Betiri. Pada saat membahas berapa sih kewajiban menanam tanaman keras di dalam setiap hektar blok kemitraan konservasi, kelompok perempuan karena terlibat, mereka menegosiasikan supaya jumlahnya pohonan ditanam tidak terlalu rapat, sehingga mereka masih bisa menanam tanaman herbal yang penting untuk menambah pendapatan di dalam keluarga mereka. Contoh ketiga, misalnya pada tahap perumusan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS. PKS ini biasanya formnya sangat general, sehingga kita sulit memastikan detail-detail kebutuhan atau aspirasi kelompok masyarakat. Bagaimana cara mengatasinya? Setelah penandatanganan PKS, ada tahap yang disebut rencana kerja pengelolaan dan rencana tahunan kemitraan konservasi. Di sini bisa dimasukkan semua detail yang memastikan kebutuhan kelompok perempuan, kelompok marginal bisa tertampung di dalam kesepakatan ini. Mengapa intervensi-intervensi seperti contoh-contoh tadi menjadi penting? Memastikan perempuan diundang dalam pertemuan, memastikan perempuan bicara dalam pertemuan, mungkin sekilas sebagai sesuatu yang sangat sederhana. Tapi ini perlahan-lahan bisa mempengaruhi konstruksi masyarakat dalam memandang perempuan sehingga menjadi lebih setara dengan laki-laki. Dalam jangka panjang ini menjadi pendobrakan norma-norma sosial yang bersifat diskriminatif. Sehingga diharapkan dalam jangka panjang ini akan menghasilkan relasi yang lebih adil, dengan demikian menjamin konservasi hutan menjadi lebih baik.